Shalom anak-anak yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam ibadah siswa kelas 4 sampai dengan kelas 6. Tema ibadah kita pada hari ini adalah murid yang berdoa. Kita sungguh bersyukur ya mengingat segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Miss ajak kalian semua kita bersukacita menaikkan pujian ini bersama-sama. Kecaplah dan lihatlah. Memuji Tuhan dengan semangat, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan buat hidup kita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, 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 selamanya. Teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Berkatilah ibadah hari ini, agar kami bisa mengikuti ibadah hari ini dengan baik. Berkatilah guru-guru yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, mengapa sih kita perlu berdoa kepada Tuhan? Apakah karena Tuhan membutuhkan kita? Atau karena apa? Bukan, yang pasti karena kita yang membutuhkan Tuhan. Kita perlu berbicara dengan Tuhan kita. Dia yang hebat, Dia yang penuh kuasa dan siap untuk menolong kita apapun yang kamu inginkan dari Tuhan. Mari kita mau naikkan pujian ini bersama-sama. Betapa hebat Allah kita. Nyatakan ya dengan pujian ini. Kita akui bahwa kita memiliki Allah yang hebat. Betapa hebat, betapa hebat. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah
biarlah hati kita selalu siap untuk mendengarkan Allah berfirman kepada kita. Mari naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh, ajarku mengerti. Shalom, bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Suni berharap kalian semua baik-baik, dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Anak-anakku, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Hari ini kami akan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami agar kami boleh mengerti dan terlebih kami boleh melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anakku, saya mengajak kalian untuk membaca Alkitab yang terdapat di dalam Matius pasalnya yang ke-6. Matius pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-5 hingga ayat yang ke-15. Seorang anak, dia melakukan aksi tutup mulut kepada kedua orang tuanya. Kalian tahu apa sebabnya? Karena mama papanya selalu sibuk, gak ada waktu buat dia. Maka dia sengaja melakukan aksi ini. Anak-anakku, pulang sekolah dia langsung masuk kamar. Kalau dia lapar, maka dia akan jalan ke dapur, ke ruang makan, dia cari makanan. Makanan apa aja yang tersedia, dia akan makan. Dan dia nggak mau bicara. Selain itu, dia mungkin akan keluar kamar ketika dia butuh pipis, dia butuh ke toilet, dia akan keluar dari kamarnya. Selebihnya, dia akan menutup kamarnya rapat-rapat. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, bersyukur karena kita mengenal Tuhan, percaya kepada Tuhan. Allah kita menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia. Dia bekerja sama seperti orang tua kita bekerja. Bedanya adalah Allah kita selalu menyediakan waktu untuk mendengarkan doa-doa kita. Nah, kalian tahu apa yang diajarkan Tuhan waktu berdoa?
Tuhan mengajarkan kepada kita waktu berdoa adalah jangan bertele-tele, jangan panjang-panjang, tapi kamu nggak ngerti apa yang kamu doakan. Nah, Matius pasal 6 ayat 5 hingga ayat yang ke-13 itu mengajarkan tentang bagaimana kita harus berdoa. Matius berkata demikian, oleh sebab itu, jika kamu berdoa, katakanlah, Bapa kami yang di surga. Mengapa kita harus berdoa demikian? Anak-anakku, kita punya hubungan yang dekat dengan Allah kita. Kedekatan kita dengan Allah kita itu digambarkan seperti seorang bapa kepada anak. Bapa yang mengasihi anaknya. Dan dengan penuh kasih si anak akan menyebut dengan penuh kesungguhan, Bapa. Jadi Allah kita bukan Allah yang jauh yang gak terjangkau. Allah kita adalah Allah yang begitu dekat dengan kita. Kita semua disebut dengan ahli waris kerajaan Allah. Karena Allah kita bertahta di surga dan kita adalah anak-anaknya. Oleh sebab itu kita menjadi ahli waris kerajaan Allah. Yang berikutnya dikatakan adalah dikuduskanlah namamu. Anak-anak kita bersyukur karena Allah kita adalah Allah yang kudus. Dalam nama inilah kita menyebut Dia dengan sebutan Bapa, karena Bapa kita adalah Bapa yang kudus. Maka di dalam doa kita perlu mengucapkan, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Nah, bagaimana ya? Kerajaan Allah itu jauh di surga. Kita jauh di bumi. Tetapi Dia mengajarkan bagaimana kita akan menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini. Bagaimanakah kerajaan Allah itu datang? Dengan salah satu caranya adalah melalui kehidupan kita. Kita senang bukan kalau kita punya hubungan yang baik. Kalau kamu dulu nakal, sekarang menjadi anak yang baik. Dulu kita itu selalu tidak taat, tapi sekarang kita menjadi anak-anak yang taat. Itu artinya kamu sudah menghadirkan kerajaan surga di rumahmu. Anak-anakku, kalau kamu bertengkar dengan orang tuamu atau dengan saudaramu, bayangkan, kira-kira suasana hatimu enak nggak ya? Suasana hati kita pasti kurang nyaman. Kenapa? Karena waktu kita ketemu, aduh, kok gak enak ya? Aku mau menghindar aja. Atau kita merasa, wah, kalau ketemu baik. Kenapa? Karena kita tidak bermusuhan dengan mereka. Nah, anak-anakku, mari kita membiasakan, melatih diri kita untuk menghadirkan kerajaan Allah di rumah kita, menghadirkan kerajaan Allah di sekolah kita, menghadirkan kerajaan Allah dimanapun kamu berada. Jadilah kehendakmu. Kenapa ya? Kok kita perlu doa kalau kita sudah menghadirkan? Kenapa masih kita berkata, jadilah kehendakmu? Anak-anakku, ketika kita berkata, jadilah kehendakmu, itu artinya jangan sampai kejahatan di dunia ini nggak berakhir. Kenapa? Masing-masing kita pengen ego kita sendiri, kita tidak mau mengalah. Maka kalau kehendak Allah itu terjadi adalah dengan menghadirkan kerajaan surga di tengah-tengah keluarga kita. Suasana rumah yang tenang, saling membantu satu dengan yang lainnya, saling menghargai, agar di rumah kita atau di mana kita berada, kita sungguh-sungguh dapat mewujudkan kehendak Allah dalam hidup kita. Matius mengajarkan berikutnya, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
Wah, nggak perlu, Miss. Di rumahku tuh banyak makanan. Ngapain aku doa begitu? Nggak perlu. Di rumahku bukan berkecukupan, tapi berlebih. Anak-anakku, mari kita belajar bersama. Ketika Matius menuliskan hal ini, dia mau mengajarkan kepada kita bahwa yang kita perlu syukuri adalah apa yang ada padamu hari ini. Bukan apa yang ada padamu besok. Bukan apa yang ada padamu yang banyak dan berlimpah. Bukan. Kita bisa punya makanan yang banyak, tetapi kalau kamu nggak bisa bersyukur, makanan yang banyak itu juga tidak akan ada artinya, bukan? Karena itu, Matius mengajarkan meminta yang diperlukan hari ini, itu artinya belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada padamu, agar kita tidak hidup dalam kekhawatiran. Kalau kamu yang hidupnya berkelebihan, bersyukurlah karena Tuhan memberi kamu lebih. Tetapi kamu yang kekurangan, bukan berarti kamu memang tidak dipelihara Tuhan, tapi Tuhan memelihara hidupmu dengan baik, dan Tuhan ingin kita selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Anak-anakku, tanpa disadari, kita sering mengucapkan kata-kata yang menyakiti orang lain. Entah kata-kata itu menunjukkan kemarahan kita, atau karena kita merasa tidak puas dengan apa yang orang tua lakukan atau keluarga kita perbuat. Pun sebaliknya, orang tua kita, keluarga kita, saudara kita, mereka juga bisa melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati kita, tidak memuaskan hati kita. Sikap kita bisa menyakiti mereka, sikap kita bisa melukai mereka. Oleh sebab itu, waktu kita terluka, kita merasa apa? Ya, udahlah, aku gak mau mengampuni. Enggak. Matius mengajarkan kita, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita untuk apa? Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Berikanlah pengampunan dan biarkanlah orang juga mau mengampuni kesalahan kita. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Anak-anakku, seringkali dalam hidup ini kita itu punya sebuah keinginan. Kita tergoda. Ada godaan-godaan di sekitar kita yang membuat kita merasa bahwa kok hidup dia lebih enak ya. Itu enaknya. Kok aku nggak seperti dia ya. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Anak-anakku, kita seringkali digoda atau tergoda terhadap sesuatu. Godaan itu bisa saja terjadi ketika apa? Ketika kita menginginkan sesuatu dan orang lain itu memilikinya. Kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Kenapa ya? Saudaraku yang itu lebih enak hidupnya daripada aku. Nah, banyak hal di sekitar kita itu bisa menggoda kita, mendorong kita. Ketika kita tidak dapat mengendalikan godaan, maka kita bisa jatuh dalam dosa. Contohnya, waktu kamu menginginkan sebuah mainan atau kamu menginginkan sebuah barang yang menurut kamu itu barang yang sangat kamu inginkan. Orang tuamu belum membelikan karena dia belum ada waktu mungkin untuk membelikan, atau mereka belum ada uang, tapi karena godaan di dalam dirimu, kamu tidak bisa mengendalikan, lalu kamu mengambil milik orang lain. Kamu meminjam mereka, tetapi kamu tidak segera memulangkannya. Kita sering tergoda. Waktu kita tergoda, maka kita berusaha untuk apa? Kita berusaha untuk memenuhi keinginan kita. Hati-hati nak, pencobaan itu bisa karena keteledoran kita, kecerobohan kita.
karena kita tidak dapat mengendalikan keinginan kita, lalu kita jatuh dalam dosa. Hal ini tentu bukanlah hal yang Tuhan inginkan dari hidup kita. Anak-anakku, mari kita belajar, kita berjuang untuk mengendalikan diri dengan baik, supaya iblis nggak terus kasih tahu, tuh ada barang bagus, tuh kamu ambil aja. Kenapa? Karena kita tergoda. Tetapi mari kita belajar untuk bisa apa? Menahan diri, berjuang. Tuhan, aku pengen banget barang itu, tapi kok aku nggak bisa ya? Nah, kesabaranmu, ketekunanmu akan membuahkan hasil yang manis ketika engkau mau berjuang dan belajar untuk mengendalikan diri agar tidak mudah jatuh dalam dosa. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan bagian doa ini mau mengajarkan kepada kita, segala sesuatu itu berasal daripada Tuhan. Kamu sehat, kamu pandai, kamu bisa melakukan banyak hal, itu semuanya berasal dari Tuhan. Karena itu kita dapat mencurahkan segala hal kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Dia layak untuk menjadi sahabatku dan juga menjadi sahabatmu. Berdoalah di tempat yang tersembunyi. Matius mengajarkan, jangan kita berdoa di tikungan-tikungan jalan raya atau kita berdoa di pinggir-pinggir kota. Karena Tuhan gak mengendaki bahwa kita memamerkan doa kita. Yang Tuhan mau adalah masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, berdoalah. Supaya apa? Kenapa harus di dalam kamar? Kenapa harus di tempat yang tersembunyi? Karena Tuhan ingin relasi yang pribadi, relasi yang dekat dengan kamu. Kamu bukan orang asing, aku juga bukan orang asing bagi Tuhan. Tetapi di tempat yang tersembunyi itu, kita bisa mengungkapkan segala hal isi hati kita kepada Tuhan. Anak-anakku, waktu kita berdoa, mungkin gurumu sekolah minggu atau gurumu di sekolah mengajarkan, ayo semua tutup mata, lipat tangan. Memang harus ya Miss, tutup mata dan lipat tangan. Ya, kenapa? Karena bayangkan ya nak, kalau kamu berdoa, terus kamu tanganmu santai. Tanganmu sedang mainan, pijit-pijit, misalnya begitu ya. Kira-kira yang ada di pikiranmu apa? Pijit-pijitnya atau kamu sedang berdoa? Nggak mungkin. Kamu pasti akan, aduh tanganku kok nyeri ya, aduh tak pijitin dulu deh. Kamu nggak berdoa. Wah, nih kukuku cantik, aku mau pegangin ah. Anak-anakku, waktu kamu sibuk dengan dirimu, kamu melihat bajumu, wah bagus ya, kamu sayang sama bajumu, kamu akan sibuk dengan dirimu dan kamu nggak fokus kepada Tuhan. Oleh sebab itu, waktu kita berdoa, kita perlu diajarkan untuk melipat tangan. Kenapa? Supaya tangan kita nggak sibuk dengan hal yang lain. Kenapa harus tutup mata? Kamu tidak sedang menyetir kan? Kamu tidak sedang naik sepeda. Tapi waktu kamu memang menyediakan waktu untuk berdoa, tutup mata. Kenapa? Untuk mengarahkan pikiranmu, hatimu kepada Tuhan. Supaya kamu bisa lebih fokus, doamu lebih terarah, dan kamu bisa memanfaatkan waktu itu khusus antara kamu dengan Tuhan. Relakanlah hidupmu, relakanlah dirimu untuk membangun relasi yang baik, berdoa kepada Tuhan. Dengan cara demikian, imanmu akan bertumbuh, hatimu akan melimpah dengan ucapan syukur. Hari ini kita belajar bagaimana Matius, bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan orang banyak tentang berdoa, dan hari ini kita juga sudah belajar. Nah, mari kita lakukan kebenaran firman Tuhan hari ini. Kamu boleh menaikkan syukurmu kepada Tuhan, dan kamu juga boleh berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan memberkati kamu dan memberkati hidupmu hari ini. Amin. Mari kita berdoa.
Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan untuk waktu yang Tuhan berikan, kami boleh berdoa. Kami mau ya Tuhan supaya kami boleh bersungguh-sungguh berdoa seperti yang Tuhan ajarkan. Mari kita mengucapkan doa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat belajar, Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan anak-anak, kita sudah menyelesaikan ibadah kita pada hari ini. Kiranya kita akan semakin belajar senantiasa menjadi murid yang berdoa. Mari sebelum kita mengakhirinya, bangkit berdiri bersama-sama dengan sikap sempurna, tangan kanan di dada, kita menyanyikan lagu Mars Kalam Kudus. Kalam Kudus tunas harapan bangsa, bangun tegaklah. Bangsa dan negara harap baktimu dan pengabdianmu. Kejar ilmu, bangun budi dan luhur untuk pembangunan. Laskar Kristus ingat jasa gurumu dan orang tuamu. Turuti firman-Nya, kasihi sesama sebagai pelayanan. Taati pada Allah, cinta bangsamu, Tuhan sertamu selalu. Kalam Kudus tunas harapan bangsa, bangun tegaklah. Bangsa dan